Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Ardila, NIM 1962254, kelas akuntansi pagi 2, mata kuliah akuntansi biaya 2 dengan dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda SEMAK AKCA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang biaya kualitas atau quality cost. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari quality cost. Yang kedua, tujuan quality cost. Ketiga, klasifikasi dan contoh quality cost. Keempat, strategi pengurangan quality cost. Dan yang terakhir yaitu pengukuran quality cost. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian quality cost menurut para ahli. Menurut Mulyadi 2010, untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk, manajemen perlu memahami biaya kualitas. Menurut Hansen dan Mowen 2009, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Dan menurut Blocher 2007, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Yang kedua yaitu tujuan quality cost. Hansen dan Mowen 2000 mengungkapkan tujuan biaya kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, memproyeksikan mengenai kapan biaya dan penghematan itu terjadi dan dibuat. Jadi, tujuan pembuatan biaya kualitas adalah untuk mempermudah proses keputusan manajemen. Selain itu juga, agar perusahaan dapat memproyeksikan kapan biaya terjadi, serta agar perusahaan dapat mengefisiensikan biaya. Dengan adanya tujuan biaya kualitas, perusahaan mengharapkan agar biaya kualitas dapat dipergunakan dengan baik. Selanjutnya yaitu klasifikasi quality cost. Menurut Hansen dan Mowen 2009, biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas, yaitu antara lain, yang pertama aktivitas pengendalian atau control activities, adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kualitas yang buruk, atau karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan kegiatan penilaian. Yang kedua, aktivitas karena kegagalan atau failure activities adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau konsumen untuk merespon kualitas yang buruk. Kegiatan karena kegagalan terdiri dari kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Adapun klasifikasi quality cost menurut Gasfers 2006, biaya kualitas dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama prevention cost atau biaya pencegahan, kedua appraisal cost atau biaya penilaian, yang ketiga internal failure cost atau biaya kegagalan internal, dan external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Yang pertama yaitu prevention cost atau biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin besar biaya pencegahan yang dikeluarkan, maka jumlah produk cacat yang dihasilkan akan berkurang dan biaya kegagalan semakin kecil. Contoh biaya pencegahan yaitu yang pertama perencanaan kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan yang berkualitas secara keseluruhan, termasuk penyiapan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengkomunikasikan rencana kualitas ke seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, tinjauan-tinjauan produk baru adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan rekayasa keandalan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kualitas yang berhubungan dengan pemberitahuan desain baru. Yang ketiga yaitu pengendalian proses, adalah biaya-biaya inspeksi dan pengujian dalam proses untuk menentukan status dari proses, bukan status dari produk. Yang kedua yaitu appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah
produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari fungsi penilaian ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan produk sampai ke tangan konsumen. Contoh dari biaya penilaian yaitu yang pertama, inspeksi dan pengujian kedatangan material. Yang kedua, inspeksi dan pengujian produk dalam proses. Yang ketiga, inspeksi dan pengujian produk akhir. Dan yang keempat, audit kualitas produk. Yang ketiga yaitu internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun sudah dapat dideteksi sebelum produk dikirim ke pelanggan. Contoh dari biaya kegagalan internal yaitu yang pertama, scrap adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, material, dan biasanya overhead pada produk cacat yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki kembali. Yang kedua itu pekerjaan ulang atau rework adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan atau mengerjakan ulang produk agar memenuhi spesifikasi produk yang ditentukan. Yang ketiga itu downgrading adalah selisih di antara harga jual normal dan harga jual yang dikurangi dengan alasan kualitas. Klasifikasi quality cost yang terakhir yaitu external failure cost atau biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang dikeluarkan saat pembeli menerima produk berkualitas buruk. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi, penggantian produk, penyelidikan keluhan, dan biaya ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Contoh dari biaya kegagalan eksternal ini yaitu yang pertama, jaminan atau warranty adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian atau perbaikan kembali produk yang masih dalam masa jaminan. Yang kedua, penyelesaian keluhan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan penyelesaian keluhan yang berkaitan dengan produk cacat. Yang ketiga yaitu produk dikembalikan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan penerimaan dan penempatan produk cacat yang dikembalikan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi pengurangan biaya kualitas. Berikut ini beberapa strategi pengurangan biaya kualitas yang direkomendasikan oleh American Society for Quality Control Hansen 2009. Yang pertama, yaitu lakukan serangan langsung terhadap biaya-biaya kegagalan hingga mencapai titik nol. Yang kedua, lakukan investasi dalam aktivitas-aktivitas pencegahan yang benar-benar membawa perbaikan. Yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dan yang kelima, secara tidak langsung, lakukan usaha-usaha untuk pencegahan untuk mendapatkan keuntungan dari perbaikan selanjutnya. Strategi-strategi tersebut memudahkan perusahaan dalam mengatasi masalah biaya kualitas. Dengan demikian, efektivitas atau efisiensi dalam program perbaikan kualitas akan tercapai. Selanjutnya adalah pengukuran biaya kualitas. Dilihat dari segi akuntansi, terdapat dua tipe biaya kualitas, yaitu yang pertama, observable quality cost, merupakan biaya kualitas yang tercatat dalam catatan akuntansi dan dapat diperkirakan dengan mudah atau secara kuantitatif berapa besar biaya kualitas yang timbul. Yang kedua, hidden quality cost, merupakan biaya kualitas yang sukar untuk diperhitungkan secara kuantitatif karena sifatnya yang abstrak. Yang termasuk dalam hidden quality cost ini adalah semua external failure cost seperti contohnya ketidakpuasan konsumen dan kehilangan pangsa pasar. Kita masuk pada pembahasan kita yang terakhir yaitu perilaku biaya kualitas. Kualitas dapat diukur antara lain berdasarkan biayanya. Perusahaan menginginkan agar biaya kualitas turun, namun dapat mencapai kualitas yang lebih tinggi. Setidak-tidaknya sampai dengan titik tertentu, bila standar kerusakan nol dapat dicapai, maka perusahaan masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Sekian penjelasan saya tentang materi biaya kualitas atau quality cost. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.